Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 29 November 2020 yang merupakan Hari Raya Adventus 1. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Desember 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pelayanan ibadah penubuhan dan pemberkatan nikah di Gereja Pangarinah selama masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah wajib menggunakan protokol kesehatan. Bahwa anak kecil berusia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja. Bahwa jumlah warga jemaat dan keluarga yang hadir dalam gereja dibatasi hanya untuk 100 orang saja, sehubungan dengan pembatasan jarak tempat duduk. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan upaya BPH Majelis Jemaat GKI Pangarinah untuk tetap melaksanakan pelayanan secara khusus pelayanan nikah, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, atau dapat juga di store melalui Bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah dengan nomor rekening 1020202028823 dan bukti setor atau transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan pada hari Sabtu, maka informasi persembahan syukurnya akan dimasukkan dalam Warta Jemaat Minggu berikutnya. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah, selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja. Dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erle Amiani STH MM dengan tema Tariklah Pelajaran dari COVID-19. Shalom, jemaat yang terkasih. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami. Semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita
Hari Raya Advent pertama untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19. Tapi kita percaya dengan perayaan ini pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus juga sudah diberitahukan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut kedatangannya. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 85, bait 1 dan bait yang ketiga, Kusongsong Bagaimana. Pada bait yang ketiga, jemaat saya undang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah nas pembimbing yang diambil dari Roma 15 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
jemaat yang terkasih, masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi. Sebab firman Tuhan berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya." Namun, pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Mari kita merendahkan diri sebagai insan yang mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan dengan segala kerinduan untuk bertobat dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini juga menyadarkan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntunan kasih yang tidak dilakukan, egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas,
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dengan perikop doa pengakuan dan permohonan Israel yang demikian bunyinya. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Biar bulan tak bercahaya lagi.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kembali menjumpai Anda melalui ibadah virtual pada hari ini, di mana kita boleh bersama-sama merayakan Minggu Adventus yang pertama. Baik saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada sabda firman-Nya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, tanpa terasa kami telah memasuki masa Adventus yang pertama. Tuhan, sejenak kami mau memberi diri dan perhatian kami untuk merenungkan bagian daripada sabda firman-Mu. Berkati kami dan urapi bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi sulu dan pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37 akan menjadi dasar atau landasan firman Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Demikian saya bacakan bagi kita sekalian. Markus 13 ayat 24 sampai yang ke-37 ada dua perikop. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kami tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selagi kita menjalani kehidupan ini, ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita maknai, yang bisa kita dapati dalam proses kehidupan yang sedang kita jalani ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti perkataan bijak yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang berharga dalam hidup ini. Tetapi pengalaman itu tidak akan berbicara apa-apa ketika kita tidak belajar dari pengalaman itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar, ya, biasanya orang tua kita, kakek nenek kita, mama papa kita,
yang kehidupan mereka, misalnya saja di kampung halaman, mereka bisa membaca, oh ya, kalau misalnya ada binatang-binatang kecil ya mulai banyak, itu tandanya air akan dalam misalnya gitu ya. Musim penghujan sudah mulai tiba. Kalau sudah musim sekitar bulan-bulan berapa begitu, ini sudah memasuki masa kemarau. Ada tanda-tanda alam yang bisa dibaca, yang biasanya berlangsung ya secara tahun demi tahun seperti itu. Sehingga orang tua kita, kakek nenek kita atau nenek moyang kita belajar dari keadaan alam itu. Belajar dari pengalaman mereka tahun demi tahun melewati pengalaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara, biasanya Yesus ketika ia menyampaikan perumpamaan itu apa yang ia gunakan menjadi alat perumpamaannya pastinya adalah sesuatu hal yang sangat dikenal sekali di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Misalnya saja dalam hal pertanian ya. Dan contohnya salah satu di antaranya adalah tentang pohon ara. Pohon ara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di dalam bagian dari firman Tuhan ini, bahwa ia akan menunjukkan satu tanda dalam ayat yang ke-28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi apabila ranting-ranting pohon ara ini melembut dan mulai bertunas, ya, umat Tuhan pada masa itu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, hal ini juga mau memberikan perumpamaan tentang kedatangan anak manusia. Ketika ada tanda-tanda mendahului, maka umat Tuhan pada saat itu mestinya bisa membaca keadaan itu. Tetapi sekali lagi yang menjadi penekasan dalam ayat yang ke-32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Oleh sebab itu, dalam hal ini, ketika kedatangan anak manusia datang dalam waktu yang tidak diketahui oleh siapapun, diingatkan agar berjaga-jaga. Dalam bagian yang kedua ini kembali diumpamakan kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia seperti seorang yang sedang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing diberikan tugas dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Sang pemilik rumah ini tidak mengatakan kapan ia pulang. Bisa saja pagi, bisa saja tengah malam, bisa saja larut malam, bisa saja pagi-pagi buta. Harus siap sedia para hamba-hamba dan penunggu pintu, jangan sampai mereka tertidur ketika sang pemilik rumah ini datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kedua hal ini kita belajar bahwa kedatangan anak manusia perlu dinantikan dan disambut dengan kesungguhan hati kita, dengan kesetiaan kita. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memasuki Minggu Adventus yang pertama. Masa penantian. Penantian tidak hanya menyambut Yesus yang hadir dan lahir yang kita peringati dalam sukacita Natal, tetapi lebih daripada itu adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Parousia, anak manusia yang akan datang untuk menghakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana sikap iman kita? Apakah kita tetap memelihara kesetiaan iman kita di hadapan Tuhan? Ataukah kita lalai? Ataukah kita lengah? Ataukah kita
terbujuk oleh godaan, rayuan dunia, sehingga menganggap, belum juga waktunya Tuhan datang. Aku mau menikmati hidup ini dengan sesuka hatiku. Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Sikap hidup orang beriman seperti yang mau diingatkan dalam nasihat firman Tuhan. Hendaklah ia berjaga-jaga, hendaklah ia tetap memelihara kesetiaan iman, sehingga ketika waktu Tuhan itu tiba, hari kedatangan anak manusia itu tiba, kita tetap menjadi pribadi yang taat, yang setia, yang berpegang teguh pada iman dan percaya kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa Adventus ini, 4 minggu berturut-turut sebelum masa raya Natal. Saudara, tema kita pada hari ini adalah tariklah pelajaran dari COVID-19. Kalau dalam perumpamaan ini diajarkan tentang pelajaran tentang pohon ara, tentang tanda-tanda yang menyertai sebelum kedatangan anak manusia, kita pun belajar, Bapak Ibu Saudara, menarik pelajaran dari COVID-19. Ada banyak hal yang berubah. Perubahan yang begitu drastis dalam setiap aspek kehidupan. Kebiasaan baru, pola hidup yang baru sungguh-sungguh terjadi. Tak pernah kita bayangkan situasi seperti yang terjadi pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi apakah semuanya ini menyurutkan, melemahkan iman dan percaya kita? Tentu saja tidak. Justru gereja-gereja yang sesungguhnya itu bangkit di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kendati pun kita tidak, masih banyak gereja yang masih belum buka. Kita masih belum bisa beribadah di rumah gereja, tetapi kita bisa mengikuti ibadah itu dari rumah. Sebentar lagi kita akan menyambut, merayakan sukacita Natal. Pertanyaannya, dalam masa Adventus ini, mari kita merenung. Apakah dengan kita tidak merayakan pesta Natal seperti sebelumnya, secara seremonial, mungkin begitu megah, begitu megah, begitu wah, begitu semarak, apakah di tahun ini kita akan kehilangan kesukacitaan di mana kita boleh merayakan Yesus hadir dan lahir, Immanuel itu, Tuhan beserta kita? Apakah kita akan kehilangan kebahagiaan? Apakah kita akan kehilangan sukacita? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita menarik pelajaran dari COVID-19 ini. Dalam begitu banyak perubahan, tidak akan menyurutkan makna iman kita, justru mengembalikan kesetiaan dan makna serta hakikat. Natal yang sesungguhnya adalah Natal dalam kesederhanaan. Yesus hadir dan lahir di sebuah kandang domba. Yesus hadir dan lahir di dalam palungan hati kita, dalam kesungguhan hati kita, memaknai sukacita Natal, di mana Yesus hadir menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, melewati firman yang telah diperdengarkan bagi kami, kembali mengingatkan kami tentang kesungguhan hati kami, agar kami tetap berjaga-jaga, agar kami tetap memelihara iman dan kesetiaan kami hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti yang terjadi dan kami alami pada saat ini, COVID-19
ini. Biarlah kami boleh memaknai segala sesuatunya secara baik, secara positif, dalam kacamata iman, bahwa di balik setiap peristiwa, kami boleh tetap berpegang teguh pada iman dan percaya kepada Engkau. Tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan sukacita dan kebahagiaan ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Jemaat GKI Pangarinah secara khusus. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dijauhkan dari mara bahaya, celaka dan petaka. Dijauhkan dari sakit penyakit secara khusus dari COVID-19 ini. Biarlah setiap jemaat Tuhan, jemaat GKI Pangarinah senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami serahkan jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan mereka di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dan melindungi mereka ya Bapa. Biarlah mereka diberkati, semakin sukses dalam mereka menjalani kehidupan secara pribadi maupun rumah tangga. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Mereka yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah lawatan dan jamahan Tuhan boleh memulihkan mereka. Kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok. Kami serahkan Provinsi Kalimantan Tengah, kami serahkan Kota Palangkaraya. Kami berdoa secara khusus, jikalau tak berapa lama lagi pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah akan dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Tuhan, kami memohon hikmat yang datangnya daripada Engkau. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan aman, boleh berjalan dengan tertib, boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan setiap kami boleh memberikan hak suara kami, sehingga pemimpin yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan, anak Tuhan yang diberkati, boleh menjadi pilihan masyarakat Kalimantan Tengah. Sehingga Kalimantan Tengah boleh maju, boleh pemimpin yang terpilih nanti boleh mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kami serahkan janda duda, yatim piatu, anak terlantar dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Biar Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, dalam masa Adventus ini, tolonglah kami ya Bapa, agar hati dan kehidupan kami terus dimurnikan, sehingga kami boleh memaknai, menyambut hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, bahkan menantikan parousia, kedatangan Yesus yang kedua kali, sungguh-sungguh dengan mata iman yang tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah seru dan doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum persembahan kita berikan, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami selalu terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan, dan oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan terima persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Dan tolonglah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal, dan yang terutama kami akan persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan menyerahkan persembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan NKB nomor 134, bait 1 dan bait yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Berkat Tuhan, terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.